Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurasana dengan NPM 2317051003 dari kelas C. Yang terhormat Bapak Febi Eka Febriansyah MT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar organisasi komputer. Saya akan menjelaskan materi operasi set instruksi. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama definisi, 2 karakteristik dan format, dan yang terakhir jenis-jenis. Yang pertama, set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah yang dapat dilakukan oleh sebuah prosesor dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu. Instruksinya berbentuk machine code, aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Untuk programmer biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti, bahasa yang dapat dimengerti manusia, dikenal dengan bahasa assembly. Lalu ada karakteristik mesin instruksi. Yang pertama, elemen-elemen instruksi mesin. Yang pertama itu ada operator kode atau opcode, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Lalu yang kedua, search operand reference, yaitu operand adalah input operasi. Yang ketiga ada result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Dan yang keempat, next instructions reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Lalu karakteristik yang kedua adalah operand. Operand dari suatu sistem operasi dapat berada pada memori utama atau memori virtual, register CPU, dan perangkat I/O. Lalu ada format instruksi. Format instruksi, kode operasi direpresentasikan dengan singkatan-singkatan disebut mnemonik. Contoh mnemonik itu add atau penambahan, terus sub pengurangan, load memuatkan data ke memori. Lalu ada jenis-jenis set instruksi. Yang pertama data processing, kedua data storage, yang ketiga data movement, dan yang terakhir control. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Setelah diolah, biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir. Istilah pemrosesan data sering disebut juga sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi, sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Lalu yang kedua ada data storage. Data storage sering juga disebut memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadikan model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Lalu yang ketiga ada data movement. Proses data movement ini adalah memindahkan, bisa juga dikatakan membackup data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement terdiri dari 2 bagian. Yang pertama load dan upload. Difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut.
Yang kedua ada export dan import, memindahkan data secara lengkap mulai dari grain, skema, dan seluruhnya. Lalu yang terakhir ada control atau test and branch instructions. Unit kendali, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu control unit, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.